Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota kecil di Pulau Sumatera, yaitu Lubuk Linggau. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya bekerja sebagai pedagang sayur dan sembako. Ketika berusia 19 tahun, beliau memutuskan untuk merantau ke kota Bandung untuk menimba ilmu. Sebagai mahasiswa di kota besar, beliau merasa uang saku dari orang tuanya tidaklah cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Untuk itu beliau mulai mencari pekerjaan sambilan, bahkan menjadi pengamen pun pernah dijalaninya. Dan pada akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis Tiens. Tanpa ragu beliau langsung memutuskan untuk bergabung. Dengan semangat dan kerja keras, akhirnya beliau berhasil sukses di bisnis Tiens. Beliau sudah mendapatkan reward dari Tiens, yaitu luxury car, cash reward yachts, plan, dan jalan-jalan ke puluhan negara di dunia. Beliau juga berhasil membantu rekan kerjanya berhasil dan mendapatkan apa yang beliau sudah dapatkan. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Jamal Mirdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Garut. Baik, perkenalkan nama saya Jamal Mirdad. Nama saya diberikan oleh kakak pertama yang konon kisahnya di saat saya lahir kakak saya ngelihat kalender di tahun 83, 36 tahun yang lalu dia ngelihat sebuah dinding ada kalender. Di situ ada Jamal Mirdad. Udah namanya Jamal Mirdad aja. Setiap saya kenalan dengan orang yang baru minimal saya dapat senyuman. Kenapa? Karena mereka merasa tidak percaya. Masa sih Jamal Mirdad? Bener harus saya tunjukin KTP Pak. Oh nggak perlu Jamal. Minimal ice breakingnya udah dapat dari sebuah nama Bapak Ibu ya. Makna dari Jamal Mirdad diciptakan untuk jadi leader MLM. Kan kita harus banyak basa-basi ya untuk berkenalan dan seterusnya. 36 tahun saya dilahirkan di sebuah kota kecil. Di kota Lubuk Linggau. Tahu Lubuk Linggau? Nggak tahu, dekat Lubuk Hati Bapak Ibu ya. Lubuk Linggau itu Palembang. Kabupatennya lagi. Jadi kalau Palembang tuh Bandungnya, Garut tuh Lubuk Linggaunya lah. Kira-kira seperti itu. Lampu merah cuma ada 3. Itu pun pertigaan. 1 perempatan. Alhamdulillah sekarang udah jadi 5. Tapi 3-nya mati, 2 yang hidup. Dan dari kota itu saya dibesarkan. Dan menariknya dari kota itu muncul beberapa orang-orang besar Tiansi. Seperti Bapak Jafrial dan beberapa Silver Lion, Bintang 8, Bronze Lion muncul dari kota Lubuk Linggau. Dan tidak menutup kemungkinan kota Garut juga demikian. Oke? Saya SD biasa aja. Ibu saya pedagang sembako. Ibu pedagang sayur. Tahu pasar becek? Pasar becek ya namanya. Saya juga nggak tahu. Pasar becek itu di situ ibu saya dagang sayur, dagang cabai, dagang bawang, dagang sayur-sayuran, kubis, sawi dan lain-lain. Sedangkan di depannya ada sebuah ruko kecil. Di situ bapak saya jual sembako, jual beras, jual minyak, jual ikan asin. Ya kan? Dan saya sekolah SD-nya pas persis di sebelah pasar itu. Nama pasarnya keren, pasar satelit. Ya. Bukan pasar di luar angkasa, bukan. Pasarnya di Lubuk Linggau, nama pasarnya aja satelit. Saya dibesarkan di tengah pasar. Ada di sini anak pasar? Ya, saya anak pasar Bapak Ibu. Ya, anak pasar. Bangun pagi, saya ke sekolah dan pulang sekolah saya bantu ibu dan bantu bapak di pasar. Makan siang di pasar. Sampai sore jam 5 toko baru tutup, kita baru pulang ke rumah. Itu rutinitas SD saya. Tapi entah kenapa dari SD saya mulai mengetahui income dan pemasukan orang tua saya. Saya kan tahu berapa modal cabai. Ibu saya untung cabai berapa per kilo. Bapak saya untung beras berapa per kilo.
muncul dalam hati saya, mikir, kalau kayak gini berat. Bapak saya ada 9 anak, 7 waktu itu masih survive, sekarang sisa 6 yang masih hidup. Dan dia harus hidupkan 7 anaknya. Dengan untung beras, untung cabai. Saya waktu itu usia anak ya 5-6 tahun. 5-6 tahun, 6 tahun, 7 tahunan. Saya harus berhadapan dengan yang namanya kekerasan pasar. Saya mulai menjadi seorang tukang semir sepatu, Bapak Ibu. Tahu tukang semir sepatu? Kalau Anda lihat anak kecil di situ, umur 5-6 tahun tukang semir sepatu, Anda jangan sepelekan mereka. Mungkin mereka diamond Tiansi berikutnya. Ya, Insya Allah. Saya ingat sekali bayar sekolah waktu itu 300 rupiah SD saya. Hasil saya semir sepatu setiap hari 1.000 rupiah. Jadi saya bisa bayar uang sekolah per bulan saya dari nyemir sepatu. Semenjak SD saya mulai tidak suka minta sama orang tua. Kenapa? Karena saya sudah belajar cari uang jadi tukang semir sepatu. Jadi jangan petantang-petenteng bangga-banggaan ya sama teman-teman yang lain ya. Ini kan masih banyak muda-muda. Gaya-gayaan, deng motor, bensin aja masih minta sama bapaknya. Bayaran sekolah masih, Pak bayaran. Malu bro. Mau tahu nggak cara menjadi lebih cepat Anda bertanggung jawab dengan kehidupan Anda dan jauh lebih mandiri? Mau tahu nggak? Serius nih. Dan ini Anda bisa ajarkan ke om Anda atau Anda hari ini punya anak, Anda bisa ajarkan ke anak Anda. Dan Anda bisa lakukan ini. Dan dia akan menjadi jauh lebih bertanggung jawab. Siap? Siap. Cari tahu berapa income bapakmu, berapa income ibumu. Cari tahu berapa pengeluaran rumah itu. Anggap gaji bapak berapa? 2 juta. Ibu gaji ibu 1,5 juta. Pengeluaran anaknya, dapurnya berapa, mesinnya berapa. Semua dihitung. Rata-rata kemungkinan keluarnya itu ngepas alias minus kadang. Sebagai anak, kalau saya tanya hari ini Anda cinta dan sayang nggak sama orang tua? Mau nggak meringankan beban mereka? Tapi pulang dari sini masih minta uang, itu kan aneh. Kalau Anda mengetahui, Masya Allah ini dapur beras bagaimana caranya ayah saya mengusahakan, ibu saya berjuang untuk bagaimana menghidupi kami semua. Dan insya Allah Anda di saat mengetahui detil keuangan keluarga Anda akan jauh lebih bijaksana menggunakan uang Anda, lebih bijaksana menggunakan waktu Anda, jauh lebih mandiri dari sebelumnya. Insya Allah. Jadi lakukan ini pulang dari sini Bapak Ibu ya. Waktu berjalan, SD biasa aja saya ranking, gak ada ranking bagus-bagus banget. Ya ranking 3, ranking 2 gitulah. SMP biasa aja, masih ranking 3, ranking 2, ranking 1 gitulah. Gak terlalu pinter-pinter amat. Masuk SMA favorit. Oh ya, SMP saya jual, tapi jualnya kaset. Kalau sekarang tuh jual kaset VCD gitu loh, DVD gitu loh. Kalau dulu kaset bajakan. Kan kalau Anda lihat juga banyak tuh jual DVD bajakan, betul? Nah itu ternyata pekerjaannya Jamal Mirdad dulu loh. SMA lebih ganteng lagi. Anak pesantren 6 tahun menimba ilmu. Tapi setiap tahunnya kan cuma 10 hari gitu ya kan pesantren kilat. Saya dagangnya togel Bapak Ibu. Sama mesin jackpot barbar. Judi dulu, duit koin sepek. Yang hari ini Anda dengar, backgroundnya siapa? Bukan orang yang keren. Bukan anaknya Pak Ustadz, bukan. Bukan anak pesantren 6 tahun, bukan. Pesantren kilat, ya. Jual togel, Anda tahu nggak duitnya selemari segini? Itu isinya duit semua. Pas Pak siapa tuh naik ya? Ada satu Kapolri, semua perjudian diberantas. Masya Allah, tutup semua. Saya punya income semenjak saya SMA, itu sehari sekitar 2-3 juta. Bahkan 5 juta. Sehari. Saya adalah
bos bandet. Dulu saya SMA adalah bukan mafia kota kecil lah. Nggak suka sama dia gebukin, kasih duit 2 juta. Gue tahu dia masuk koran besok. Karena gue ketemu dia udah bonyok. Segitunya loh. Kalau nggak suka sama orang, saya dulu ngeri. Kalau cewek-cewek, makanya saya nggak pacaran. Cewek-cewek banyak. Banyak minta traktir. Pulang sekolah, ada warung bakso sama warung rokok gitu, bebas. Ngambil apa aja, tagihan nanti kasih ke saya. Cakep gak tuh sama saya sama gagah bergege kan. Tapi hati kecil saya, karena memang basicnya insya Allah ada, ini kayaknya ada yang gak bener gitu ya. Dari nyari duit bener, tukang semir sepatu, mulai meranjak dikit, kaset bajakan, meranjak dikit, jual togel. Itu kalau dilanjutin jual wanita tuh. Lanjut lagi tuh jual narkoba tuh. Serius. Kalau dilanjutin terus, saya memutuskan, oke, gue harus hijrah nih. Harus meninggalkan kota ini. Gue gak mampu untuk menghindari semua ini. Saya tinggalkan income puluhan juta. Mungkin hampir 100 juta setiap bulan. Dan saya izin pamit sama bapak. Pak, izin mau kuliah ke Bandung. Terus almarhum bapak saya dan ibu saya ngomong, Mal, kamu kuliah di Bandung, kita kan gak punya duit. Bapak paling mampu 500 ribu sebulan. Masalahnya gini, kamu ke Bandung tuh ngapain? Mau kuliah? Oke. Terus kalau udah kuliah mau ngapain? Untung banget saya gak jawab cari kerja. Memang gak ada di otak saya cari kerja. Serius nih. Untung saya nggak jawab, mau ngeliat caranya orang kota gede itu gimana sih hidup dan bisa sukses, bisa kaya raya mereka. Karena bapak saya nggak ngomong kan, mobil aja nggak punya. Untung saya cuma jawab dari orang tua saya mau lihat gimana caranya orang di luaran sana, di kota besar mencari hidup dan mereka bisa sukses. Alhamdulillah, berkat jawaban itu orang tua saya izinkan. Baik Mang, tapi bapak nggak bisa banyak kirimin. Cuman 500 ribu, bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah ke kota Bandung. Yeay, alhamdulillah dari orang kaya jadi orang kismin. Lu kebayang gak sih gue 2-3 juta sehari, tiba-tiba 500 ribu sebulan. Allahu Akbar, itu ngatur duitnya gimana, kisahnya itu. Perjalanan baru dimulai di kota Bandung. Perjalanan baru dimulai. Saya ngekos, sekamar gak mampu bayar sendirian, berdua. Makan, beli telur, rebus, belah 2. Pagi sebelah, malam sebelah. Ke kampus, meminimalisir ongkos, temen boleh nyontek. Tapi jemput gua di kosan. Nyontek tugas, nyontek mau UTS, contek aja. Yang penting lu jemput gue di kosan. Nilai A bukan gue sendiri, semuanya nilai A boleh gue bilang. Bukan gue juga yang ngasihnya. Kan? Alhamdulillah ongkos bisa hemat. Uang saku habis, gimana caranya? Ngerjain tugas di rumah teman pribumi. Maknya seneng gak? Bapaknya seneng gak? Seneng kan anaknya belajar di rumah, dikasih makannya banyak loh. Makan siang aja di rumah, ntar banyak buat kue, buat masak apa gitu, kolak. Dikasih sama kita, aman. Hari itu hemat berapa puluh ribu. Makanya kalau ada anak kos-kosan, suka ke rumah, saya suruh makan. Makan di rumah gua, bebas gue bilang. Mereka masih malu-malu, minimal hemat berapa puluh ribu loh gue bilang. Iya sih Kak, makasih. Makan. Karena gue juga ngerasain kayak lu dulu gitu loh. Ya, dan pernah satu ketika saya pernah lapar tengah malam. Pernah lapar sebagai mahasiswa. Minumnya teh manis tambah gula. Minum air teh manis malam-malam, gak apa-apa. Masih lapar, temen makan, gua nebeng sesendok. Sebelah situ makan, nebeng 2 sendok. Sebelah situ makan kamarnya, gua nebeng 3 sendok. Akhirnya gua 8 sendok.
Jadinya apa ya? Alhamdulillah kenyang juga kan makan nebeng. Lauknya variannya banyak kan. Apakah saya menangis sedih gitu? Kenapa hidup gue dari mewah? Orang belum ada pakai HP, gue udah pakai HP yang segede bagong itu loh. Yang segede sepatu itu. Tahun 2098. Kartu masih harga 1,5 juta. Kartu perdana itu masih harga 1,5 juta atau simpati. Saya udah pakai itu sekolah. Keluar T10. Udah gaya bergagah bergege lah. Juragan togel sama barbar. Dayang-dayang di mana-mana. Penghargaan, weh bos. Cuman hati kecil bertanya. Gue punya Tuhan kok, kayaknya gak gini harus hidup. Orang banyak kok sukses gak harus kayak gini. Dan itu yang memutuskan saya datang ke Bandung dengan menjalani hidup semua ngepas. Singkat kisah, saya SMA. Jadi bandar togel. Kuliah di Bandung. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya diperkenalkan di Tiansi. Ya. Saya dipresentasikan. Tahu kapan? Saya dipresentasikan dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Yang mempresentasi saya nggak ngerokok, saya ngerokok. Yang mempresentasi saya kan dia ngomong nggak mungkin makan martabak, gue makan martabak. Terus saya ini tadi kan mahasiswa, tapi kiri lagunya yang zaman dulu orang kaya. Oh bentar dulu, gue kebelat, saya tinggalin dulu. Udah tinggalin gue minta bedah marketing plan. Ini duitnya dari mana? Rugi dong perusahaan. Nanyanya banyak sampai disaksikan video. Oke, gimana join? Saya pikir-pikir dulu. Banyak yang kayak gitu. Pikir-pikir. Pikir-pikir. Sok mikirin apa gitu. Padahal mikirin duit joinnya gimana ya. Gue tuh pengen tapi gak ada duit buat join. Alah gue tahu tuh isi hatimu. Ya kan sok-sokan. Saya sih sibuk. Sibuk apa? Sibuk kuliah. Gitu kayak orang lain gak kuliah aja. Lu sendiri yang kuliah di muka bumi ini. Gue masih sibuk kerja. Emang ente sendiri yang kerja di muka bumi ini? Gue mah SMA Kak. Terus yang lain SMA kenapa? Ya juga sih. Gua mah ibu rumah tangga gak bisa ngapa-ngapain. Anak gua mah harus tahu muka gua. Terus Bu Linda ngapain? Mak. Masa gua bilang tante-tante? Ini gua bilang mama deh. Ya? Intinya udahlah gak usah tensin-tensin. Soto-soto sok-sokan. Sibuk lah, gak bisa lah, apalah. Emang ente terbuat dari batu apa? Pak, yang ngomong, cuma gak bisa. Saya dulu untung gak ada kepikiran kayak gitu. Tahu gak bagi Anda yang ngomong, gue mah gak bisa. Tahu gak jawabannya apa? Balik dari sini, ente dengerin lagu India. Bisa bahasa India? Enggak, oke baik. Dengerin lagu India tuh 10 kali. Nanti kalau udah hafal ngadep gue kasih duit 5 juta. Bisa gak? Bisa. Emang otak kita terbuat dari batu gitu ya. Pas dengerin 10 kali. Kan bisnis ini sederhana sekali. Waktu itu saya cuma ngomong gini. Gue sih tertarik. Mau join. Tapi ada syaratnya. Gue bilang. Apaan syaratnya? Kok ini prospek ngajuin syarat segala gitu ya. Anda prospek bisa ngajuin syarat kayak gini nih sama pengundangan hari ini ya. Lo ajarin gue sampai bisa nyari duit di Tiansi. Deal? Gue bilang. Kalau itu deal dia bilang. Salaman, gue join. Balik Pak, datang ke OP seperti ini. Di kantor pos Cicendo. Masya Allah. Di sana selama presentasi saya tidak perhatikan. Kerjaan saya ngapain? Keluarin HP, main game. Ada yang main game? Main game. Tahu game apa saya mainin? Game ular, Mobile Legend lagi. Orang HP-nya HP apaan? HP Nokia bukan 3310 yang bunyinya titit, bukan itu bukan. HP saya lebih bagus sedikit. Nokia yang orange, anti cipratan air. Kalau dulu makan gitu ya kan.
Saya beli alhamdulillah hari Kamis. Jumat malam saya dipresentasi. Sabtu saya ke OP. Minggu berpikir keras. Senin. Tahu apa yang saya lakukan hari Minggu? Nelpon bapak. Pak minta duit mau join bisnis Tiansi. Bisa dapat BMW bla 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 bla. Apa kata bapak saya? Mal kamu tuh jauh-jauh dikuliahin ke Bandung. Kok mau dibego-begoin ditipu orang ya? Itu bisnis MLM. Ngomong MLM aja gak jelas. Itu warungnya lebih kecil dari bapak. Bisnis MLM. Yang jual-jual kopi gitu dia bilang kan. Itu warungnya lebih kecil dari bapak. Sarjana ekonomi. Bapak gak tamat SD. Kalau kau mau jalan di MLM di Bandung sana. Udah pulang aja. Lanjutin toko bapak. Bapak mau pensiun. Dia bilang. Salah gak bapak saya konsepnya kayak gitu? Ya enggak. Wong dia gak tahu. Dia gak dipresentasikan. Dia gak datang ke OP. Dia gak datang ke PS. Pas saya di OP itu apa? Main game. Lihat. Kita sambut orang yang sangat antusias. Bapak Luis Tandean. Orang berdiri semua. Gua mungkin kan duduk sendiri kayak orang bego. Ada gak tadi yang semuanya berdiri ente duduk. Kayak ubur-ubur. Gitu? Ayolah ikutin arus lah. Jangan kelihatan banget negatifnya. Ntar dibakar hidup-hidup loh. Enggak bercanda ya. Saya waktu itu cuman malu aja orang berdiri gua duduk kan. Orang berdiri, nepukin apa juga kagak tahu. Ada gak yang nepukin yang kagak tahu juga? Gua itu, siapa itu? Gak tahu. Kalau Anda seperti itu, sekarang main game, tadi berdiri gak pugu. Anda gak ngerti apa yang dibahas di depan sini. Insya Allah, berarti Anda diamond berikutnya, benar gak? Gak apa-apa gak ngerti. Yang penting apa? Perhatikan. Waktu pembicara ngomong waktu itu, itu nyakit banget. Insya Allah ini gak nyakitin Anda, nyakitin saya waktu itu. Dia ngomong, ada 4 tipe orang di bisnis ini. Saya tipe apa itu? Tipe pertama orang yang sudah dipresentasi, belum ada bukti. Tapi mereka percaya, akhirnya mereka menjadi bukti. Bukan gue. Tipe kedua orang yang sudah dipresentasi, malah dibuktikan. Baru mereka memutuskan. Mantap. Saya belum memutuskan kan. Tipe ketiga orang yang sudah dipresentasi, sudah ditunjukin bukti. Tapi mereka tidak memutuskan. Dia bilang lagi habis acara itu. Lihat di luar sana dia bilang. Anda nanti bisa lihat keluar sana. Baru masuk tadi ada si hitam betul di depan sana. Ada BMW betul? Persis, saya dulu kayak gitu juga. Pas masuk ada BMW siapa nih? Gitu. Nyenggol juga gak berani. Dan ngomong-ngomong aneh tidak pernah naik BMW loh sebelum Tiansi. Gak tahu mobil BMW itu apa. Dia ngomong, di luaran sana 1,5 tahun saya berjuang, belum keringat ini menetes, saya sudah dapat BMW. Orang udah tepuk tangan kan. Udah saudara. Yang menyakitkan hati saya, Anda tahu apa? Anda tahu spionnya berapa? Dia bilang 12,5 juta. Maksud pembicaranya apa? Saya langsung narik diri. Maksudnya apa? Spion BMW 12,5 juta. Dia bilang. Saya cuma mikir Bapak Ibu di dalam hati waktu itu. Gua motor aja gak punya, ke kampus masih nebeng. Kalau gua 12,5 juta punya duit, ngapain gua beli spion tuh BMW? Mending gua beli motor. Ini udah menghinanya tingkat dewa nih gue bilang. Kurang ajar kok gitu banget sih. Tapi memang gue gak punya duit gitu kan. Dan saya baru tahu akhir-akhir ini. Satu matanya BMW itu. Lampunya. Depan belakangnya itu 50 juta. Lampu depan sama lampu belakang diganti 50 juta tuh per biji. Jadi apa tuh kalau di Garut? Jadi mobil-mobil second gitu lah. Vios gitu-gitu ya. Atau jadi motor 3, jadi Gojek lu buka. Ya, ngapain beli lampu, gak bisa dipakai juga, bener gak? Kalau hari ini Anda keluar, Anda lihat tuh mobilnya. Itu hasil dari bonus Tiansi. Saya sengaja bawa tuh mobil, bawa ke Garut.
Bukan mau sombong-sombongan. Orang kaya banyak kok. Orang punya BMW di Garut banyak. Tapi mereka mau bagi nggak tahu caranya. Nggak kan? Nggak kan? Ini loh cara saya mendapatkan BMW. Gua bisa. Lu enggak. Itu namanya sombong. Tapi di depan itu cuma satu caranya. Anda putuskan untuk memulai perjalanan Anda di Tiansi. Apakah Anda hanya siap mengatakan, coba gue dulu join Pak. Mungkin gue udah bintang 8. Kalau plan gue pakai BMW minimal gue ya kelas-kelas Mobilio, Avanza lah gitu kan. Ngerti gak maksudnya? Jelek gak kayak gitu? Kita di sini bukan yang kreditan ya, kita nggak pakai riba-riba gitu ya. Kita mainnya yang cash-cashan ya. Serius. Ntar lo mikirnya, gue juga bisa kredit, riba, mati kebakaran tuh mayatnya. Yang ketawa baru dengar kisahnya ya, ada di Instagram, lu lihat aja deh. Jangan macam-macam ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Belajar, tanya sama plannya. Dilarang, haram, riba nggak boleh. Ya, kita lanjut lagi. Singkat kisah Bapak Ibu, akhirnya saya putuskan, saya join, saya jalankan, bonus 1 juta, 2 juta. Apakah mulus perjalanan bisnis saya? Kagak. Kalau mulus lempeng aja selama 16 tahun, alhamdulillah. Sekali lagi, Tuhan lagi sayang, dipanggil. Dipakai nama-namanya BP. Hilang bintang 6 BOV. Kalau sekarang bintang 6 BOV. Sekitar 1.000 orang seruangan ini. Bintang 6 semua loh. Bintang 7, bintang 8. Udah pada ngomset, udah pada royal, udah pada kron. Kayak kena tsunami. Berhenti semua. Mantap gak? Boleh gak kalau lo berhenti? Boleh gak waktu itu kalau saya berhenti? Kalau 1 bintang 5 lu tangisin, bintang 6 gitu. Kenapa bintang 6 gue mentaber Pak? Dia kan dulu sohib gue, berjuang bersama-sama. Sehidup semati, naik motor bareng, hujan bareng. Kenapa dia berhenti? Lu 1, gue 1.000. Nyambung gak? Kok bisa seperti itu Pak? Kita tidak usah menyalahkan keadaan. Tapi ingat, Tuhan sedang ingin berbicara dengan saya. Stres Pak, stres banget itu. Serius. Saya sampai bengong. Melihat istri. Sampai main game hampir setengah tahun. Kebayang gak saking pusingnya? Perjalanan bisnis. Apakah selalu baik? Enggak juga. Tapi ingat satu hal. Saya cuma ingat satu hal. Saya toh tidak di bisnis ini pun, saya ingin melakukan apa? Saya kerja dengan maaf gaji 3 juta. Enggak mau. Saya buka usaha. Usaha apa? Serius. Buka warung. Warung apa? Otak saya enggak ada kepikiran. Saya buka warung aja deh. Jual mie ayam gitu. Jual kue cubit gitu. Nggak ada kepikiran. Dibilang nggak ada duit, masih ada duit. Bonus dari Tiansi masih puluhan juta waktu itu. Tuh, ribuan hilang masih bonusnya puluhan juta loh. Ngeri ya? Ngeri ya? Ngeri ya? Masih puluhan juta saya bonusnya. Tapi saya udah stres loh. Udah hampir memutuskan untuk pulang kampung. Membangun kafe. FO, kafe yang langsung ke laut gitu kayak di glamping itu. Yang ada kapal, itu gue dulu udah punya rencana tuh di Bengkulu. Bangun kayak gitu. Tapi alhamdulillah Allah gak izinkan. Izinkan saya untuk bertahan dan bertarung di Tiansi. Sampai saya menjadi diamond. Itu saya bronze lion. Jadi siap-siap bronze lionnya. Ujianmu baru dimulai, perjalananmu kisanak. Kita lihat Pak, ya hasil-hasil di bisnis ini sebenarnya simpel sekali. Sederhana sekali. Nih pas Eropa ya, tahun 2005, 2002 join. 2005 berangkat ke Malaysia. 2005 saya Malaysia, Singapura. Ya, 2006 alhamdulillah dapat ke Eropa. Ini Roma di atasnya. Tuh Roma, ada Venice, ada Paris, ada apa nih Swiss. Dan Anda tahu nggak, waktu itu kan ada tren. Nanti nih ya yang keluar negeri ya,
Lu beli kartu pos. Lu tulis kartu pos gitu. Lu kirim ke downline. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, orang-orang yang saya kirim, alhamdulillah semuanya udah keluar negeri. Kemana? Ke Eropa juga. Pak, hari ini gua di Swiss, dia kirim foto. Thank you Pak, ini kartu pos lu dulu pernah kirim buat gua. Di sini indah banget bro, gua bilang. Sayang, kurang satu, gua bilang. Lu gak ada di sini. Sakit banget kan. Waktu berlalu, dia tetap berangkat. Ada yang berangkat dengan Tiansi. Ada yang gak berangkat dengan Tiansi. Tapi mereka tetap ke Eropa. Suka atau tidak, percaya atau tidak. Sesuatu yang Anda yakini, Anda amini, itu akan terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu. Perhatikan, lihat nih. Ini pas lagi miskin banget Bapak Ibu yang Masya Allah. 2008 agak kaya dikit lah ke Hong Kong. Ya, lumayan berubah. Tapi waktu baju Paris 2008, perhatikan ya. 2006 gue pakai baju ini kan. 2008 gue pakai baju ini lagi loh tuh. Gila gak? Wah, berjuang ya. Berjuang. Ini Hong Kong. Ini bonusnya udah masuk beberapa puluh juta nih. Ya, dari umur saya 22. Ya alhamdulillah udah mengecap income ya beberapa puluh juta setiap bulannya dari Tiansi dan One Vision. Ya. Makanya kalau ente muda-muda sekarang saya mulainya umur 19 tahun. Anda yang 16 17 tahun, hati-hati. Nanti kecepatan jadi orang kayanya. Bahaya, nanti naik mobil gitu gaya, bensin, wah bahaya, hati-hati ya. Harus perbanyak juga cari ilmu agamanya, kalau enggak nanti bisa menyimpang-nyimpang gitu ya. Ini 2008 di Cina, silakan next Pak. Ini di Jepang 2009, tuh udah beda ya. Senyumnya juga udah beda. Terus 2010 kita kemana tuh? Saya udah lupa nih. Oh ya cruise. Ya ini nanti, cruise cakep banget loh. Cruise. Sayang lo gak ikut. Gue aja mau berangkat lagi sama Raja. Ya, ini cruise ya. Lanjut. Ini di dalamnya ya. Oh mewah deh. Seru, rame. Di cruise rame. Lanjut. Tuh ini umroh. Dan disinilah saya mulai hijrah. Tapi lagi-lagi. 2009 Tuhan panggil saya. 2012 saya menyerah. Give up. Nyerah ya Allah gitu. Ampun, peace, damai. Gue gak berani deh. Datang ke rumahnya. Cukup complicated di sini Bapak Ibu. Bisnis saya bangkrut. Aset semua kejual. Istri belum hamil. 3 tahun menikah. Lengkap? Lengkap. Saya bahkan merelakan. Umi, kalau Umi mau menikah lagi Abi ikhlas. Karena Abi sekarang udah bangkrut. Kita juga belum punya keturunan. Gak apa-apa Mi. Abi ikhlas. Abi ridho. Sampai segitunya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Di saat saya menyerah, saya serahkan semuanya. Nangis-nangis nih di depan multazam. Itu senyumnya enak banget dibandingin senyum yang sebelumnya. Enak banget senyumnya, damai banget. Alhamdulillah istriku ngomong, Bi gak usah Bi, gak usah. Istighfar. Istriku selalu mengatakan, istighfar Bi, istighfar. Astagfirullahaladzim. 2012 saya umroh. Tahu gak kisah saya umroh? Bukan saya punya duit. Saya gak punya duit. Saya dapat DHU seperti ini. Tiba-tiba hari besok mau berangkat. Hari itu bapak saya mau masuk ke ICU. Saya minta broadcast waktu itu. Tolong ya doain bokap di ICU. Gua gak jadi ikut barengan libur ke Korea. Waktu itu juga mau liburan ke Korea. Saya cancel ke Korea. Tapi apa kata One Vision? Jamal, kenapa kamu gak alihkan ke umroh aja? Emang bisa Bu ya? Bisa, nanti Bu usahakan. Bismillah. Kurang dari 5 menit fix saya umroh bersama istri. Jika Allah ingin undang, gak butuh duit. Tapi butuh kepasrahan. Kurang punya apa? 2010, 2008 saya udah punya income puluhan juta. Umroh juga paling 10 juta, 12 juta waktu itu. Sampai 2011, anak kagak datang-datang. Bukan karena finansial, tapi karena diundang gak sih sama yang punya rumah?
Bagi Anda yang hari ini agama lain, Anda diundang gak ke sana sama Tuhannya? Pernah berdoa? Enggak minta diundang. Tuhan mah maha tahu. Ya enggak gitu juga. Ngomeng dong. Ya Rob, undang saya ya Allah. Siapa yang tadi sholat zuhur minta diundang ke rumahnya? Kalau ditanya, siapa yang mau umrah? Saya. Siapa yang doa? Dia. Gitu. Siapa mau sukses? Saya. Siapa yang ngerjain? Dia aja gitu. Lo ketawa, mikir. Ya? Ini Turki 2013. Ini di Selat Bosphorus. Turki itu perbatasan antara Eropa dan Asia. Di situ nanti kalau yang Muslim biasanya datang ke Top Kopi Palace. Di situ ada giginya Rasul, rambutnya Rasul, jubahnya Fatimah. Oh banyak tuh bagus-bagus ya. Ada pedangnya, ya ada pedang Ali. Wah semua lengkap. Ada bagus juga di situ ada Konstantinopel. Jadi gereja, jadi masjid, jadi museum gitu. Turki, bagus. Ada Turki itu ada kafenya nanti. Kalau Anda main nongkrong, turun ke bawah dikit ada kafenya. Nanti ngeliat pemandangan Selat Bosphorus. Pesan aja kafe latte-nya atau cappuccino-nya, nikmati. Jangan sibuk foto terus. Ini kaum milenial yang berangkat nanti jangan sibuk. Foto dulu, foto dulu. Tiba-tiba aku habis. Ya balik ke bis. Lah, foto-foto. Nikmatin, foto oke lah 35 spretan. Sisanya nikmatin. Nikmatin alamnya, nikmatin pemandangannya. Siap? Yang Turki? Itu mantap. Nanti Anda naik cruise juga insya Allah. Keliling, lihat gitu. Nikmati. Terus 2008. Ingat? Anda keluar nanti lihat BMW Tianzi enggak? BMW yang dititipkan Tuhan sama saya melalui Tianzi. Ada warna hitam di luar sana. Jangan ngemengnya sembarangan. Saya dulu ngomong. Ini yang spionnya 12 juta. Kalau benar ya Tianzi ngasih nih BMW. Gak usah setahun setengah kayak pembicara itu. Gua 5 tahun masih sanggup berjuang untuk dapatkan mobil ini. Allahu Akbar. 2002. 2008 gue baru dapat. 5 tahun beneran gue baru dapat BMW. Dari Tianzi. Makanya ngomongnya mulutnya nanti jangan sembarangan ya keluar ya. Ngelihat mobil BMW. Kalau benar Tianzi kasih. Kalau Pak Jamal 5 tahun. Pak Lawis tahun setengah. Saya 10 tahun. Gak apa-apa. Beneran 10 tahun lagi belum baru naik BMW. Mau? Janganlah. Bismillah ya Allah. Kalau kau titipkan ini jadi amanah buat hamba. Mudahkanlah perjalanannya. Setahun aja ya Allah. Gitu. Ya. Oke. Gitu. BMW. BMW itu beda. Woi. BMW itu beda. Serius. Beda kalau test drive doang beda. Beda. Punya. Rasakan. Saya biasa memang suka downline tuh saya titipin. Sehari. Ajak istrinya, ajak emaknya, ajak siapanya. Lu cobain. Bawa ke mall gitu. Bawa kemana. Lu nikmatin deh perjalanannya. Beda. BMW atau Mercy. Beda. Nah itu mobil Mercy, BMW. Ya minimal segitulah. Kalau mau Jaguar atau Range Rover oke lah. Itu tahapan berikutnya. Ya, minimal BMW Mercy lah gitu ya. Ini tips buat Anda. Perhatikan baik-baik. Jadikan impian bukan hanya sebatas keinginan. Melainkan kebutuhan. Kan Anda diajarkan untuk punya impian, betul? Untuk mengulang-ulang itu, untuk meyakini itu jadi. Kalau hari ini saya katakan, Anda percaya nggak Anda bisa punya BMW 1-2 tahun ke depan? Itu amin. Hanya cukup amin. Anda bisa juga Pak. Tuhan gak milih kok Jamal Mirdad, Tuhan gak milih Pak Julian Sina, Tuhan gak milih siapapun itu. Tapi yang percaya amin. Dan ingat, ini hanya sebatas hak guna pakai. Hak guna? Iya, BMW itu bukan punya saya, itu punya Allah, punya Tuhan dititipin ke saya. Mal pakai, siap, mal diambil, baik, mangga. Bukan punya saya, punya dia. Tahu cirinya gimana?
Kita lihat saudara-saudara kita tadi di One Vision Peduli. Kalau Tuhan mau kasih banjir, kasih tsunami, kasih apapun. Kurang dari 1 jam habis semua. Itu udah masuk ke hati kalau kata AA. Makanya kita di sini cuman berperilakulah, bertindaklah, cuman hak guna pakai. Ditipin aja atas nama Jamal Mirdad ya bolehlah. Punya siapa? Bukan punya gue tuh, titipan. Makanya kagak usah masukin ke hati. Ya, masukinnya kemana? Masukin pakai aja lah, udahlah. Kalau Allah mau ambil, ambil. Kalau Allah mau ganti lebih bagus, ganti. Terus gimana? Umaha Allah lah, orang mah berikhtiar wae. Makanya Bapak Ibu, jadikan impian bukan hanya sebatas keinginan, melainkan kebutuhan. Jika BMW itu mampu menginspirasi teman-teman di Garut 1.300 orang ini, mau berjuang untuk merubah hidupnya, mau mewujudkan impiannya, mau lebih dekat dengan pada Tuhannya, kenapa tidak BMW itu saya bawa dan tunjukkan kepada Anda? Maka Tuhan titipkan saya BMW. Bukan buat saya kok. Ini ada mobil BMW. Diam, dilap-lap. Cingklong. Kilometer berapa? 100. Ngapain? Diam aja di rumah. Itu mobil rakyat. Itu mobil distributor. Siapa yang mau test drive? Boleh. Tanya sama plannya. Ya, masa prospek test drive. Gak pulang-pulang gua ke Bandung. Ya Garut test drive ya. Tolonglah cobain BMW saya. Gua dulu mau mikir punya BMW setelah bawa BMW. Punya Pak Luis Tendean. Hari ini gue minta nanti malam orang Garut cobain BMW gua. Nanti Anda yang punya BMW-nya di Garut. Ya? Boleh nggak? Boleh ya saya minta tolong ya? Tolong banget lo cobain weh. Biar lo punya maksudnya. Ya? Jadikan impian bukan hanya sebatas keinginan, melainkan menjadi kebutuhan. Banyak orang cuman mau, ya Allah pengen ya Allah, pengen mobil BMW, pengen nikah, pengen ini, pengennya doang. Tapi buat alasan yang kuat kenapa Tuhan mau memberikan itu dengan cepat kepada kita. Cari alasannya. Sama halnya kita mengatakan, saya beriman padamu ya Rob. Ya gitu. Cuing dikasih ujian. Nggak jadi gitu. Takut sama ujian. Sama impian tuh juga kayak gitu. Sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Kita benar-benar inginkan. Dan impian itu. Lihat impian itu ingat baik-baik. Di saat impian itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Itulah impian yang terbaik. Yang pernah ada Bapak Ibu. Bukan impian yang akan menjauhkan kita dari Tuhan kita. Tapi buat impian, kasih alasan yang kuat bahwa impian itu akan menjadi kita jauh lebih dekat dengan pencipta kita. Ya, lanjut. Nih ada nih rumahnya waktu itu kayak gini, beli, dikasih, dititipin sama Allah. Ya udah, ini mobil yang dibeli sama Sapam itu tuh. Nih mobilnya ada di depan nih. Itu mobil kesayanganku. Dipelihara, mau diganti semua ya kan. Tiba-tiba udah bagus, udah final, udah yes bersih, selesai. Pak buat gue ya mobilnya, enak aja gue juga baru dapat nih lampu belakangnya. Itu baru dapat banget gue lampu belakangnya. Main tawar-tawar aja, makanya gue sebel sebenarnya. Terus rumahnya nih BMW-nya, Ford-nya masih, sekarang saya ganti. Kebetulan memang saya kurang suka mau mobil Jepang ya. Mobil Jepang tuh saya kurang suka. Saya lebih suka mobil Amerika atau mobil Eropa. Makanya saya ganti dengan Dodge Journey 2013 ya, alhamdulillah ya 7-seater, mantap ya untuk keluarga. Tapi cash ya, nggak kredit ya. Oh ya ini mobil gue juga beli. Alhamdulillah ini mobil sedekahan orang. Saya cuma melanjutkan sedekahnya orang ke PPA. Saya cuma ngelanjutin aja biar duitnya bisa beli rumah. Rumahnya itu bisa jadi rumah tahfiz. Jadilah mobil ini 400 juta. Nutupin genap 400 jutanya dapat arisan. Kata Pak Dimas, kalah doanya. Ini didoain orang PPA, gua mah doa sendiri buat ngisi rumah buat dapat arisan. Waktu itu genap duit saya cuma 387 juta. Saya cuma ngomong, ya Allah duitnya kurang, orangnya mau 400 juta. Kalau memang kau izinkan mobil itu, sok mangga cukupkan. Udah.
Bener, besoknya dicukupin pas habis PS dapat tuh arisan. Pas 400 juta. Orang gila gak beli mobil 400 juta ada di rekening 400 juta. Gila gak? Gila kan, sakit jiwa tau gak? Ngapain beli duit 400 juta, beli mobil 400 juta. Mending buat saving kan, beli mobil biasa aja. Masalahnya di TNCC kayak gitu. Belum habis 2 mingguan ditransfer lagi. Ntar 2 minggu lagi transfer lagi. Ntar ditransfer lagi duit bonus sharing. Transfer mulu. Emang gak bagus di TNCC itu sumpah. Suka ditransfer duit loh. Caranya gimana? Sederhana banget. Simple. Gimana Pak? Dahulukan jika Tuhan mengizinkan. Tadi saya luruskan Pak. Anda berubah bukan karena saya. Tapi Tuhan mengizinkan Anda untuk diterima informasinya. Anda eksekusi. Anda lakukan terus. Tuhan izinkan Anda berhasil. Maka Anda berdiri sebagai silver lion buat lain. Hari ini Anda mendengarkan saya. Capek-capek panas-panasan. Bukan karena saya, bukan sepatah kata saya. Tapi itu karena Tuhan mengizinkan Anda mendengarkan suara mic ini. Mungkin Tuhan sedang pakai suara saya. Sedang pakai pita suara saya untuk berbicara dengan Anda. Apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Izinkan aku untuk memulai ini. Berkati, mudahi. Agar aku berjuang, agar aku istiqomah. Untuk menjadi sesuatu dalam keluargaku. Untuk jauh lebih dekat kepadamu. Lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Libatkan Tuhan. Hari ini yang Anda jualan 1.000, 2.000, 5.000. Mau online, mau offline. Anda pikir itu hasil karya Anda gitu? Nah, itu diizinkan Tuhan. Anda gak ngelibatin Tuhan tetap laku gak jualan online Anda? Laku gak? Pernah bismillah gak? Emang autotext Anda berubah-berubah gitu? Tapi Allah tetap kasih rezeki. Tapi kalau ingin yang thayyib, libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau Anda libatkan, rezekinya tuh beda banget. Saya bersyukur alhamdulillah. Allah memang banyak titipkan nikmat. Rezeki banyak banget. Bukan buat sombong-sombongan. Makanya saya ngajak di sini, ayo jangan dapat rezeki tapi yang halal doang. Tapi ada thayyibnya juga. Siap? Insya Allah. Kalau dikasih umur panjang, dikasih waktu lebih. Kita syiarkan bagaimana Tuhan bekerja bersama kita di dalam bisnis Tiansi dan Mom Vision. Kan gitu. Ya. Lanjut. Next. Berbaik sangka kepada Tuhan. Ini yang penting ya. Banyak orang gak sabaran. Mana nih gue udah berjuang. Ini. Apalagi sama upline. Yang cilakanya sama Tuhan lagi. Buruk sangkanya. Katanya mau ditolong. Gua tuh Pak udah sholat, udah ke gereja, udah ke vihara Pak. Udah baik, gak ngambil hak orang. Zina baru ditinggalin Pak. Hammer baru sih Pak. Terus presentasi udah Pak. Tapi mana hasilnya Pak? Shh. Ente itu benernya baru berapa minggu sih? Baru berapa bulan sih? Dosa yang dibuat udah berapa puluh tahun. Terus dengan gampangnya ngatain, mana hasilnya? Untung kagak dipetir sama Tuhan, enggak? Baru bener seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan hijrahnya. Udah nuntutnya banyak lagi. Udah kufur nikmat lagi. Sabar. Terus berdoa. Doa terus menerus, berharap sama Tuhan terus menerus. Sampai manusia aja nggak mungkin. Nggak bisa secara matematika, secara logika. Jangan pakai logika, jangan pakai otak kita. Makanya hati-hati, apa yang kita perbuat. Kalau Anda di bisnis ini terus ngapain Pak? Anda tuh ngajak orang sehat. Ayo berpikir masa depan. Berjuang, bantu orang tua. Bagaimana bayar uang kuliah, bayarin adik. Bagaimana punya impian. Tinggalkan semua hal-hal negatif. Sempat nggak lo narkoba? Sempat nggak? Nggak sempat, sibuknya home meeting. Sempat nggak free sex? Anak muda. Nggak sempat, udah kecapean. Sana home meeting, antar produk, home meeting, jalan online, balik-balik.
Makanya hari ini kalau ada orang tua yang datang nemenin anaknya, bersyukurlah anak Anda join Tiansi dan One Vision. Komunitas ini yang insya Allah menjaga mereka, membuat mereka sibuk. Yang siap menjadi generasi muda berikutnya. Pemimpin-pemimpin besar berikutnya. Dengan nilai-nilai ketuhanan yang mereka miliki. Banyak orang berbicara bisnis MLM. Tiansi ngomongnya BMW. Bateri, duit puluhan juta. Hidup glamor, jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Sebagian orang melihat dari sisi itu. Betul. Tapi kalau Anda tanya sama saya 16 tahun perjalanan saya di Tiansi. Saya tidak menemukan bisnis di luaran seperti bisnis ini. Kenapa saya begitu begonya bertahan di MLM di Tiansi selama 16 tahun? Perjalanan spiritual saya di bisnis ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan selalu mengingatkan saya. Dia selalu rindu sama Jamal. Kalau saya belok, Jamal balik. Saya selalu masih bersyukur. Tuhan masih terus mengingatkan saya. Saya nggak berani kalau Tuhan sudah nggak ngingatin lagi. Suka-suka kau Jamal. Ntar perhitungannya di akhirat aja ya. Tapi bisnis ini komunitas Tiansi One Vision. Siapa bilang MLM hanya bicara materialistis? Tergantung siapa pelakunya. Dimulai dari kita hari ini. Jika Tiansi One Vision ingin kita bawa ke arah spiritual. Ke arah bisnis yang diberkahi. Ke arah bisnis yang dicintai. Ke arah bisnis yang bisa menolong banyak orang atas perantara bisnis ini. Perpanjangan tangan Tuhan. Kita yang membangunnya, memulainya. Membangun nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai agama di dalam Tiansi dan One Vision. Bapak Ibu, pembicara vision seminar seperti ini tidak saya sukai. Karena saya sholatnya jadi berantakan. Kadang sholat di masjid, kadang sholat di kamar, kadang di jamaah. Memang dibolehkan. Tapi itu kayaknya gua rasa rugi. Mengganggu jadwal saya ke masjid. Tapi alhamdulillah saya dapat juga satu dalil. Mal, gimana kalau kamu ngomong dan itu menjadi bisa inspirasi buat orang. Mereka bisa kenal dengan Tuhannya jauh lebih baik. Dan mereka bisa mengubah hidupnya melalui bisnis Tiansi. Jadilah Tiansi yang berkah, yang syariah, yang syariahnya tulen. Dengan nilai-nilai spiritual. Asik banget tuh kalau ngumpul sama grup. Udah azan Pak, yuk Tuhan Anda dan Tuhan saya sudah memanggil. Allahu Akbar. Hari Minggu, sorry ya, jadwal gereja gue. Cakep banget gitu ya. Ntar kita OP-nya geser hari Sabtu. Kita yang menyesuaikan. Bukan waktu yang menyesuaikan dengan ibadah kita. Tapi kerjaan kita yang menyesuaikan. Emang kita mau kerja seumur hidup apa? Mau presentasi seumur hidup? Mau jualan online seumur hidup? Mau jualan offline seumur hidup? Saya ingin membangun aset. Dengan aset yang jalan, saya bisa tumanina beribadah ke rumahnya Tuhan. Mau kaya, nggak usah di Tiansi kok. Di jackpot juga bisa. Di togel juga bisa. Jadi kontraktor insya Allah bisa. Pengusaha lain juga banyak yang sukses. Tapi saya ingin punya waktu bersama dengan Tuhanku. Saya nggak tahu dengan Anda. Tapi kalau ini sangat bermakna buat saya. Lanjut Pak. Ini ibu dan bapak saya. Yang hari ini Anda orang tuanya nggak ada lagi seperti saya. Saya anak yatim piatu. Ayo kita ingatin ini. Saya mengingatkan diri sendiri. Yang mereka butuhkan bukan Anda sukses. Sayangi mereka, cintai. Kalau hari ini Anda jadi orang tua, bagaimana cinta Anda kepada anak Anda? Bagaimana seorang ayah melihat anaknya? Bagaimana seorang ibu yang ingin melihat anaknya? Berjuang habis-habisan.
Begitu juga dengan mereka. Kapan terakhir kita mendoakan mereka? Atau kita hanya ego mendoakan dia dapat reward? Restu dan doa kedua orang tua Bapak Ibu, itu jauh melebihi dari kerja keras Anda. Semuanya jadi ringan. Kalau hari ini orang tua Anda masih ada, berdoalah, ya Allah ringankanlah pundak ayahku, ringankanlah pundak ibuku, kuatkanlah mereka ya Allah untuk menghadapi kami. Berikanlah mereka hidayah, kebaikan. Temui mereka Ibu, restui Ibu, insya Allah aku berjuang untuk kita. Doakan Bu. Bukan diajak berantem. Kapan terakhir Anda telepon ibu Anda? Kapan Anda terakhir telepon bapak Anda? Kapan terakhir Anda telepon prospek Anda? Kapan terakhir Anda telepon upline Anda? Seberapa sering Anda telepon pacar Anda? Seberapa sering Anda telepon ibu Anda? Terus Anda katakan, saya mau sukses. Muliakan selagi mereka masih ada. Muliakan. Kalau kayak saya mah udah gak bisa lagi. Mensolehkan diri aja bisanya. Sesoleh-soleh mungkin biar doanya diterima sama Allah. Untuk ngampunin. Bismillah. Selagi nafas. Roh di kandung badan. Berjuang berusaha. Itu yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan ini keluarga saya. Itu anak saya, Raja. Itu istri saya. Saya hidupnya susah. Tapi saya tidak ajarkan Raja untuk berlebih-lebihan. Kalaupun susah biar bapaknya, biar abinya. Tapi insya Allah saya persiapkan Raja. Saya udah niat sama istri untuk sedekahkan dia di jalan Tuhan. Kalau memang ada rezeki, SMP-nya pesantren, SMA-nya kalau bisa di Madinah atau di Jeddah atau di Mesir sana. Kuliahnya. Berdoa sama Allah kalau dikasih adik lagi, Raja. Itu keluarga kecil saya. Dan ingat, bersandar itu hanya kepada pencipta kita. Bersandar hanya kepada Tuhan. Kita gak boleh bersandar kepada bapak ibu kita. Kita gak boleh bersandar kepada istri kita. Kita gak boleh bersandar kepada suami kita. Kita gak boleh bersandar kepada anak kita. Hanya bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha pencemburu loh. Di sana Anda sudah mulai menduakan dia. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ini berkat Yansi gua sukses. Bullshit. Mengkosong kamu sukses karena bisnis ini. Karena Tuhan yang izinkan kau. Kalau Tuhan mau, selesai. Jadilah pembicara yang bijak di panggung ini. Belajar. Karena kalau Tuhan mau sebesar apapun hilang. Ayo kita belajar. BMW itu titipan, rumah titipan, istri, anak. Itu hanya hak guna pakai titipan. Termasuk jiwa di badan ini. Semuanya titipan kok. Ngomong kosong. Kalau ini hasil kerja keras saya. No. If you betul kamu kerja keras. Tapi karena itu diizinkan oleh Tuhanmu. Bapak Ibu. Kesempatan hari ini. Ayo. Kita sama-sama. Rapikan posisi duduknya. Pada kesempatan ini ayo kita sama-sama berdoa. Karena ini energinya begitu positif. Begitu banyak malaikat yang mengamininya. Karena kita di sini semuanya ingin baik. Ingin dekat dengan pencipta kita. Ingin kembali kepada dia. Kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhanku. Kau berikan kesempatan kami berkumpul di sini. Terima kasih.
Aku tahu kau rindu kepada kami. Aku tahu kau ingin kami menangis kepadamu. Izinkan hari ini kami menangisi diri kami ya Allah. Ya Tuhan. Banyak alfaan yang kami lakukan ya Allah. Banyak dosa yang kami alfa. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk ingin mengenalmu lagi ya Allah. Ya Robku, ya Tuhanku. Untuk terus berada di jalanmu. Jadikan kalau bisnis ini Tiansi bisa mengubah keluarga kami. Mudah bagimu untuk mengembalikan semuanya. Kami tidak tahu lagi kepada siapa kami meminta pertolongan. Selain kepada Engkau. Jika bisnis ini baik menurutmu ya Rob. Jadikan ini ladang ibadah kami. Perjuangan kami. Untuk mempersiapkan bekal kami sebelum berjumpa dengan Kau ya Rob. Bapak Ibu, silakan Anda bermunajat kepada Tuhan Anda. Mintalah. Dia Maha mendengar Maha segalanya. Mintalah. Sekarang mintalah. Amin ya Allah. Amin ya Tuhan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan. Mudahkan. Kuatkan hati kami ya Allah. Maafkan kami yang selalu alfa ya Allah. Amin ya Allah. Bapak Ibu, hapus air mata Anda. Berbicaralah dengan Tuhan. Di waktu-waktu terbaik. Mintalah kemudahan. Untuk kita bisa besar. Untuk kita bisa maksimal. Hari ini Garut 1300, Pamengpek, kota-kota sekitarnya bukan tidak mungkin akan membangun vision seminar. Bukan kota-kota lain juga bukan tidak mungkin bisa membangun vision seminar. Jika Tuhan berkahi, jika Tuhan ridhoi bisnis kita, jika Tuhan menginginkan kita membagikan informasi dan membawa kebaikan untuk maslahat orang banyak, insya Allah kita akan diberikan tenaga dan kekuatan lebih untuk berjuang, untuk bertarung di lapangan. Mau panas, mau hujan, mau ada duit ataupun tidak duit, mau apapun kondisi kita akan kuat. Karena kita tahu kita berjuang untuk pencipta kita. Saya Jamal, selamat sore.